Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngopi, mari kita ngopi, ngolah pikiran. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 59 mengatakan, Allah mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada selai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Dengan tegas ayat ini mengatakan, Allah mengetahui segalanya, meskipun itu hanya sehelai daun yang gugur. Dan bahkan, perihal sulit seperti proses penciptaan manusia dalam kandungan sekalipun, Allah mengetahui seluruh detailnya, yang diantaranya tentang awal pembentukan sel darah merah pada janin, yang Allah sampaikan pada Al-Quran melalui kisah Maryam melahirkan Al-Masih Isa putra Maryam, di mana pada saat ayat-ayat itu diturunkan, ilmu biologi modern belum ditemukan. Nah, dengan demikian, hal ini menjadi bukti bahwa Allah mengetahui segalanya. Mari kita buktikan. Awal kisahnya bermula saat Maryam, seorang perawan suci yang taat beribadah di mihrab pengasingannya, kedatangan malaikat yang mengabarkan bahwa Maryam akan mendapatkan seorang anak laki-laki bernama Al-Masih Isa putra Maryam. Dan setelah mengamati pola alur kisah ini dengan pola awal pembentukan sel darah merah janin, diketahuilah perumpamaannya sebagai berikut. Perumpamaan dari Maryam yaitu sel induk darah merah atau sel progenitor eritroid. Lalu perumpamaan malaikat yaitu hormon eritropoietin atau disingkat menjadi hormon EPO. Dan perumpamaan dari mihrab pengasingannya yaitu kantung kuning telur embrio atau yolk sac. Sebagai keterangan, menurut arti bahasa, mihrab adalah tempat perang atau tempat berproses, dan maksud dari pengasingan adalah terpisah atau dipisahkan. Dengan demikian, mihrab pengasingannya artinya suatu tempat berproses yang terasing atau terpisah. Nah, di awal pertumbuhan embrio, kantung kuning telur ini berada di luar tubuh embrio dan fungsinya sebagai tempat pembentukan sel darah merah pertama. Sekarang kita terapkan hasil perumpamaan tersebut pada awal kisahnya yang bermula saat malaikat Jibril atau Ruhul Kudus mendatangi Maryam di mihrab tempat beribadahnya, yaitu surat Ali Imran ayat 42. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, menyucikan kamu dan melebihkanmu atas segala wanita di dunia yang semasa dengan kamu." Materi pelajaran pada ayat ini menjelaskan kejadian yang mengingatkan ketika awal masuknya aliran hormon EPO ke dalam kantung kuning telur dan menyampaikan suatu berita bahwa sel progenitor eritroid sesungguhnya adalah sel induk yang telah Allah tentukan sebagai sel induk berunipotensi yang hanya dapat menjadi jenis sel yang lebih khusus dan melebihkan sel induk ini mampu meregenerasi dirinya sendiri, tidak seperti sel induk lainnya saat itu. Nah, sebagai keterangan, di dalam kantung kuning telur terdapat sel induk progenitor eritroid, dan sel induk ini adalah sel induk berunipotensi. Dan menurut ilmu biologi, sel induk berunipotensi ini adalah sel induk yang hanya berdiferensiasi menjadi satu jenis sel tertentu, tetapi memiliki kemampuan memperbarui dirinya. Kemudian pada surat Ali Imran ayat selanjutnya, malaikat melanjutkan perkataannya. Surat Ali Imran ayat 43, "Wahai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukulah bersama orang-orang yang rukuk." Materi pelajaran pada ayat 43 ini menjelaskan bahwa sel progenitor eritroid agar mengikuti perintah Tuhanmu, yaitu tunduk dan patuhlah pada proses eritropoiesis yang sudah Allah tetapkan, bersama sel-sel lainnya yang juga patuh pada proses pembentukan yang berlaku. Dan sebagai keterangan, proses eritropoiesis adalah suatu sistem yang akan menjadikan sel progenitor eritroid mengalami perubahan menjadi jenis yang lebih khusus. Mari kita teruskan kepada bagian selanjutnya. Kemudian Maryam berkata sebelum menjawab salamnya, sebagaimana disampaikan pada surat Maryam ayat 18 sampai ayat 21.
bahwa sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu, jika kamu seorang yang bertakwa. Di mana ayat ini menerangkan bahwa sesungguhnya sel progenitor erythroid berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih atas kedatangan aliran hormon EPO. Jika kedatangan aliran hormon EPO ini karena menjalankan ketetapan Allah. Lalu ayat 19 berikutnya menyampaikan maksud dan tujuan dari kedatangan malaikat tersebut, yaitu sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Yang mana ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya hormon EPO hanyalah menjalankan tugas sesuai ketetapan Allah untuk memicu atau menyampaikan suatu pemberian kepada sel progenitor erythroid agar dapat berdiferensiasi menjadi sel darah merah. Kemudian pada surat Maryam ayat 20, Maryam berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia atau laki-laki pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Ayat ini menjelaskan keadaan dan ketidaktahuan sel progenitor erythroid, sehingga sel progenitor erythroid berkata, bagaimana mungkin sel progenitor erythroid dapat berdiferensiasi atau mengalami perubahan yang akan menghasilkan jenis sel yang lebih khusus. Sementara selama ini tidak pernah kedatangan apapun, dan sel progenitor erythroid adalah jenis sel induk berunipotensi yang hanya berdiferensiasi pada satu lintasan perubahan saja. Kemudian pada ayat 21, malaikat menyampaikan firman Allah bahwa demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Yang mana ayat ini menyampaikan ketetapan Allah yang menyatakan bahwa embrio terbekali oleh sistem yang sudah Allah tetapkan, dan agar melalui sistem ini, yaitu hormon EPO dan proses eritropoiesis, dapat memicu diferensiasi sel progenitor erythroid menjadi suatu tanda bagi hidupnya manusia sebagai pemberian Allah melalui sistem tersebut, dan semua itu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, sebagai keterangan, kalimat atau kata kami pada ayat 21 ini menjelaskan bahwa kami yang dimaksud adalah hormon EPO dan proses eritropoiesis yang merupakan bagian dari sistem yang telah Allah tetapkan pada embrio. Dengan demikian, kami pada ayat ini bukan berarti Allah memiliki pribadi Tuhan lainnya, tapi Allah melibatkan malaikat dan sistemnya pada proses penciptaan makhluknya, yang dalam hal ini adalah hormon EPO dan proses eritropoiesis, yang keduanya berfungsi sebagai pemicu diferensiasi sel progenitor erythroid menjadi sel darah merah. Mari kita teruskan kelanjutan kisahnya pada surat Ali Imran ayat 45. Ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepada kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Materi pelajaran pada Ali Imran ayat 45 ini menjelaskan kembali ketika asupan aliran hormon EPO mendatangi sel progenitor erythroid. Sesungguhnya Allah telah menyampaikan suatu berita bahwa sel progenitor erythroid adalah sel induk berunipotensi yang dapat menjadi jenis sel yang lebih khusus melalui sistem eritropoiesis yang berasal dari Allah, yaitu menjadi sel darah merah hasil diferensiasi sel progenitor erythroid.
suatu sel yang akan tampil di semua bagian tubuh hingga akhir hayat, dan termasuk yang pertama Allah bentuk di awal pertumbuhan embrio. Sahabat ngopi, terlihat pada ayat ini perumpamaan dari kalimat yang datang darinya, yaitu proses eritropoiesis. Hal ini berdasarkan kesamaan pemaknaannya, di mana kalimat atau firman adalah untaian kata yang tersusun sesuai dengan maksud dan tujuan yang ingin disampaikan. Dan sistem yaitu kesatuan dari tahap dan proses untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Nah, dengan begitu, firman atau kalimat adalah sistem. Maka yang dimaksud pada kalimat yang datang darinya menjelaskan bahwa seluruh ciptaan Allah sudah terbekali oleh sistem yang dapat bekerja dan berjalan sesuai dengan ketentuan dan ketetapannya. Nah, dalam hal ini yaitu proses eritropoiesis, yaitu suatu sistem yang menjalankan proses pembentukan sel darah merah, di mana pada proses ini sel progenitor erythroid akan berdiferensiasi atau mengalami perubahan menjadi jenis sel yang lebih khusus. Baik, mari kita lanjutkan pada ayat 46-nya. Surat Ali Imran ayat 46. Dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buayan dan ketika sudah dewasa, dan dia termasuk di antara orang-orang yang soleh. Materi pelajaran pada ayat ini menjelaskan bahwa nantinya sel darah merah akan dialirkan ke sirkulasi darah sejak masih berupa sel darah merah muda hingga menjadi sel darah merah dewasa. Dan sel darah merah termasuk yang berperan pada proses pertumbuhan dan perbaikan. Sebagai keterangan, menurut arti bahasa, soleh artinya terhindar dari keburukan atau kerusakan, atau bisa juga diartikan bermanfaat. Namun dalam hal ini, soleh yang dimaksud adalah pertumbuhan dan perbaikan. Kemudian kelanjutan kisahnya disampaikan melalui surat Maryam ayat 23 sampai ayat 33 sebagai berikut. Surat Maryam ayat 23. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan." Materi pelajaran pada ayat 23 ini menyampaikan suatu perubahan yang terjadi pada kantung kuning telur dan tali pusar atau tali pusat seiring dengan pertumbuhan embrio, yaitu maka pada saat terjadinya proses diferensiasi menjadi sel darah merah dan tak jauh dari kantung kuning telur terdapat bakal tali pusat, yang mana nantinya kantung kuning telur ini akan melekat dan menyatu pada bakal tali pusat dan terhubung dengan perut embrio. Sehingga hasil dari proses tersebut akan menjadikan kantung kuning telur hilang dari tempat awalnya. Kemudian surat Maryam ayat 24-nya mengatakan, maka dia, yaitu Jibril, berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu." Materi pelajaran pada ayat ini menerangkan bahwa hormon EPO mengabarkan dari tempatnya dihasilkan, yaitu ginjal, yang mana letak ginjal lebih rendah dari organ hati. Meskipun kantung kuning telur akan menghilang dari tempat semulanya, namun proses diferensiasi sel progenitor erythroid selanjutnya akan berlangsung pada organ hati. Dan tali pusat akan terhubung dengan hati melalui pembuluh darah vena porta hepatis yang merupakan cabang kecil di bawah hati. Lalu surat Maryam ayat 25-nya mengatakan, "Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu." Ayat ini menjelaskan akan terjadi pergerakan aliran darah dari tali pusat, yaitu akan masuk ke hati melalui pembuluh vena porta hepatis, di mana hati akan menjadi tempat sel progenitor erythroid berdiferensiasi. Dan darah dari tali pusat yang masuk ke vena porta hepatis
akan dialirkan ke dalam hati untuk pertumbuhan sel-sel hati. Jadi maksudnya, aliran darah dari tali pusat yang masuk ke dalam perut embrio bercabang dua di dalamnya. Cabang pertama yaitu satu cabang lurus menuju ductus venosus. Lalu darah akan dialirkan ke pembuluh vena cava inferior untuk selanjutnya menuju jantung. Cabang kedua yaitu satu cabang kecil menuju vena porta hepatis. Lalu darah akan dialirkan ke dalam hati untuk pertumbuhan sel-sel hati. Sebagai keterangan, pembuluh vena cava inferior adalah pembuluh darah vena yang membawa darah dari bagian bawah tubuh menuju jantung. Lalu surat Maryam ayat 26-nya mengatakan, "Makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini." Pada ayat 26 ini, materi pelajaran yang Allah sampaikan menjelaskan bahwa semua kebutuhan pertumbuhan sel-sel hati sebagai tempat produksi sel darah merah akan tercukupi. Dan jika jantung sudah mulai memompa, maka sesungguhnya sel induk progenitor erythroid yang telah berdiferensiasi tidak melakukan apapun demi ketetapan Tuhan. Maka sel induk yang telah berdiferensiasi ini tidak dapat dialirkan saat itu ketika jantung sudah mulai memompa, namun akan masuk ke dalam aliran sirkulasi darah pada hari berikutnya. Menurut ilmu biologi, sekitar hari ke-17 setelah pembuahan, jantung dan pembuluh darah besar sudah mulai terbentuk pada embrio, dan jantung mulai memompa sekitar hari ke-20. Lalu sel darah merah muda akan masuk ke sirkulasi darah tepat pada hari berikutnya setelah jantung berdetak. Jadi, surat Maryam ayat 26 ini menjelaskan bahwa sel darah merah muda dialirkan setelah 1 hari jantung mulai memompa. Lalu surat Maryam ayat 27 mengatakan, "Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Lalu kaumnya berkata, 'Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar.'" Materi pelajaran pada ayat 27 ini menjelaskan, maka hasil diferensiasi sel progenitor erythroid, yaitu sel darah merah muda, akan dialirkan dari hati melalui pembuluh darah vena hepatica. Yang ujung dari pembuluh darah vena hepatica ini akan bertemu dengan pembuluh darah vena cava inferior yang akan membawa sel darah merah muda menuju jantung dan jalur peredaran darah lainnya. Saat itu, proses diferensiasi sel progenitor erythroid menjadi sel darah merah belum selesai karena masih berupa sel darah merah muda. Lalu seluruh sel-sel tubuh berkata bahwa sel progenitor erythroid telah melakukan sesuatu yang berbeda dan tidak dikenali oleh sel tubuh lainnya, yaitu telah berdiferensiasi menjadi sel darah merah muda yang melepas inti selnya. Sebagai keterangan, menurut arti bahasa, mungkar adalah sesuatu yang tidak dikenal atau bukan hal yang biasa terjadi. Dan pada penjelasan ini, sel darah merah telah berbuat mungkar atau berbeda dengan komponen darah lainnya, yaitu melepas inti selnya atau tidak memiliki inti sel. Lalu pada ayat selanjutnya, yaitu surat Maryam ayat 28, kaumnya menyindir dengan berkata, "Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang yang berzina." Materi pelajaran pada ayat 28 ini menyampaikan sindiran sel-sel tubuh lainnya dengan menyandingkan pada suatu sistem jaringan tubuh yang taat dengan berkata, "Hai saudara dari sel-sel induk progenitor lainnya,
yang taat seperti sistem jaringan tubuh. Sel induk hematopoietik adalah sel induk bermultipotensi, yaitu sel induk yang berkemampuan baik dapat berdiferensiasi menjadi beberapa jenis sel dewasa. Dan proses hematopoiesis tidak pernah sekalipun menghasilkan sel-sel progenitor yang tidak memiliki inti sel. Sebagai keterangan, sel induk hematopoietik adalah sel induk pembentuk sel darah, dan hematopoiesis adalah proses pembentuk sel darah. Dan menurut arti bahasa, zina berarti sesuatu yang terselubung atau diam-diam. Jadi, yang dimaksud dengan diam-diam atau perbuatan yang terselubung di sini adalah sel progenitor eritroid telah berdiferensiasi menjadi sel darah merah muda yang melepas inti selnya atau melepas bagian yang terselubungnya. Sementara sel induk hematopoietik dan sel-sel progenitor eritroid yang dihasilkan pada proses hematopoiesis tetap memiliki inti sel. Lalu sebagaimana tertuang pada surat Maryam ayat 29, setelah mendengar tuduhan itu, maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Materi pelajaran pada ayat 29 ini menjelaskan bahwa setelah melepas inti selnya, sebagaimana diterangkan pada ayat sebelumnya, maka sel progenitor eritroid telah berdiferensiasi seutuhnya menjadi sel darah merah muda. Dan saat itu, sel darah merah muda sudah mulai dialirkan ke sirkulasi darah. Lalu sel-sel tubuh dan pembuluh darah berkata, "Bagaimana kami akan tahu fungsi dan manfaat dari sel darah merah muda ini?" Kemudian dijawab sebagaimana surat Maryam ayat 30 mengatakan, Dia atau Isa berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab atau Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi." Materi pelajaran pada ayat ini menjelaskan keberadaan sel darah merah muda, yaitu sesungguhnya adalah bagian dari sistem peredaran darah yang mengabdi sesuai dengan fungsi dan manfaat yang telah Allah tetapkan. Dan Allah memberiku seluruh jaringan pembuluh darah, dan Allah menjadikan sel darah merah sebagai pembawa dan penyampai oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian ayat selanjutnya mengatakan, surat Maryam ayat 31, "Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup." Materi pelajaran pada ayat ini mengatakan bahwa Allah menjadikan sel darah merah pada sistem peredaran darah bermanfaat bagi seluruh tubuh. Dan Allah memerintahkan kepada sel darah merah agar berfungsi sebagai penyusun pertumbuhan tubuh dan sebagai pembagi oksigen selama hidupnya sel darah merah. Sebagai keterangan, sholat yang dimaksud di sini adalah sholat dalam bentuk perumpamaan yang bermakna tentang pertumbuhan yang teratur. Sebagaimana sholat tersusun atas rangkaian gerak yang teratur sesuai dengan ketentuannya. Lalu surat Maryam ayat 32 mengatakan, "Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikanku seorang yang sombong lagi celaka." Materi pelajaran pada ayat ini menyampaikan bahwa sel darah merah adalah hasil diferensiasi sel progenitor eritroid yang memiliki kemampuan dapat meregenerasi dirinya sendiri. Dan Allah tidak menjadikan sel darah merah menutup diri, hanya melayani bagian tubuh tertentu saja dan bukanlah sesuatu yang mencelakakan. Dan sebagai ayat terakhir pada pembahasan ini, surat Maryam ayat 33 mengatakan, "Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku
pada hari aku dilahirkan, pada hari meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ayat terakhir ini menyampaikan kelangsungan hidup sel darah merah, yaitu dan semoga terjadi kelanjutan siklus hidup sel darah merah, yaitu pada saat sel darah merah terbentuk, pada saat menjalani proses kematian terprogram, dan pada saat sel darah merah diluncurkan kembali ke peredaran darah. Sahabat ngopi, terlihat jelas ayat-ayatnya sesuai dengan alur pembentukan sel darah merah janin. Hal ini tidak hanya membuktikan bahwa Allah tahu pembentukan awal sel darah merah janin dalam kandungan, tapi juga membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Karena bagaimana mungkin ayat-ayatnya mengandung ilmu tentang penciptaan manusia dalam kandungan, di mana ketika ayat-ayat itu diturunkan, ilmu biologi dan ilmu reproduksi belum ada. Dan lagi, laboratorium serta alat penelitiannya juga belum ada. Dan ditambah lagi, alat komunikasi canggih dan teknologi digital yang akan merekam semua informasi zaman dulu juga belum ada. Dan hebatnya, Nabi Muhammad bukan ilmuwan dan peneliti di zamannya. Tentunya mustahil bagi Nabi Muhammad mampu membuat redaksi ayat yang di dalamnya terkandung ilmu tentang sel darah merah dan melibatkan Nabi Isa sebagai peran dari sel darah merahnya. Sementara zaman keduanya terpisah sangat jauh. Dan luar biasanya, semua kisah itu nyata dan terjadi secara kolosal, melibatkan banyak orang dan di banyak tempat. Ada situs peninggalannya dan tercatat sebagai sejarah manusia. Nah, pertanyaannya, siapakah yang mampu membuat skenario nyata sebesar itu? Apakah semua itu terjadi karena suatu kebetulan saja? Tentunya dengan ditemukannya detail proses penciptaan manusia pada ayat-ayat Al-Quran, sebagaimana yang telah ditayangkan pada video ini dan sebelumnya, layak dijadikan sebagai bahan pertimbangan akal sehat untuk menyusun ulang pemahaman ketuhanan yang kurang tepat dan tidak pada tempatnya. Mari gunakan akal sehat, bukan logika. Meskipun yang dimaksud dengan logika yaitu sesuatu yang dapat diterima oleh cara berpikir atau biasa disebut logik. Namun pembuktian secara logika rentan tersusupi oleh like or dislike, suka atau tidak suka kepada sesuatu, yang kemudian akan berefek pada kemurniannya. Terlebih pengamatan melalui logika merupakan pengamatan indrawi tanpa pembuktian yang menyeluruh. Hanya cukup sesuai dengan pengetahuannya saja sudah bisa disebut masuk logika. Oleh karenanya, banyak hal yang terlihat logik, namun setelah diurai lebih jauh ke dalam, tidak sesuai dengan penalaran akal sehat. Sedangkan akal sehat yaitu kemampuan berpikir yang terjaga keseimbangan harmonisasinya. Mulai dari harmonisasi cara pandang yang menyeluruh, kelengkapan data, hingga keterbukaannya pada kemajuan zaman. Sehingga rumusan akal sehat bersifat fleksibel mengikuti kemajuan zaman agar dapat mengimbangi autentik Al-Quran sepanjang masa. Dan ini artinya bisa jadi hasil rumusan akal sehat hari ini tidak akan memadai untuk menjawab persoalan di masa yang akan datang. Begitu juga hasil rumusan akal sehat masa lalu sudah tidak sepenuhnya mampu menghadapi saat ini, sehingga perlu untuk disegarkan kembali agar sesuai dengan kebutuhan saat ini. Oleh karenanya, dalil akli atau akal memiliki peran penting untuk mendampingi dalil nakli. Namun saat ini citra penggunaan akal sudah tercemar oleh kerancuan berbahasa saat lalu yang menyatukan antara logika dengan akal. Dan kemudian seiring bergulirnya waktu, berdirilah tembok kokoh yang membatasi penggunaan akal terhadap agama. Nah, hal ini perlu dicerahkan agar akal sehat kembali bisa menjadi pendamping dari dalil nakli. Sahabat ngopi,
Semoga tayangan ini bermanfaat dan turut memberikan sumbangsi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan isi tayangannya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe bagi yang belum, dan bagikan video ini sebagai sarana dakwah sahabat ngopi demi tersiarnya keagungan Allah yang diungkap pada channel ini. Sampai jumpa pada tayangan selanjutnya, yaitu Mukjizat Nabi Isa. Akhir kata kepada seluruh sahabat ngopi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.